Geger, jagat dunia sosial media kembali dihebohkan dengan pernyataan mengejutkan yang keluar dari mulut pedangdut Dewi Persik dalam siaran langsungnya yang diunggah di sebuah media sosial miliknya baru-baru ini. Ya, DP diduga menyenggol sebuah organisasi yang dikhususkan untuk istri-istri tentara atau akrab disapa Persit. Tak lama setelah pernyataannya, DP langsung mendapatkan reaksi tak terduga dari Tessa Mariska, penyanyi dangdut yang juga sempat dikenal karena menyanyikan kembali lagu milik Putri Aryani berjudul Loneliness. Lantas seperti apa kegeraman Tessa yang juga diketahui sempat mengaku sebagai istri perwira Tentara Nasional Indonesia TNI? Benarkah pula saking geramnya Tessa, ia sampai melayangkan somasi berjangka waktu hanya 3 kali 24 jam untuk DP segera mengklarifikasi pernyataannya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, siapa yang tak kenal pedangdut dengan sejuta kontroversinya, Dewi Muria Agung atau akrab disapa Dewi Persik. Kerap memancing kehebohan baik dari tindak tanduk yang dilakukannya atau pernyataan-pernyataan mengejutkan yang keluar dari mulutnya. Baru-baru ini DP pun seolah mendapatkan reaksi dari Tessa Mariska saat pernyataan yang keluar dari mulutnya tiba-tiba saja berbalik menjadi bumerang kepadanya karena membawa-bawa organisasi yang dikhususkan untuk istri-istri tentara atau akrab disapa Persit. Dianggap menyenggol organisasi yang selama ini menjadi tempatnya bernaung, Tessa Mariska langsung buka suara dan memberikan DP somasi pertama yang intinya meminta DP mengklarifikasi pernyataannya tersebut. Kami akan menyampaikan somasi terbuka yang ditujukan kepada Dewi Persik atau dalam hal ini disampaikan atas nama Dewi Muria Agung. Dewi Muria Agung atau dikenal dengan Dewi Persik. Saya ingin sampaikan poin-poin atau peringatan hukum sebagai berikut. Ditujukan kepada Dewi Muria Agung alias Dewi Persik, somasi terbuka. Saya yang bertanda di bawah ini adalah Andreas Sapta Vinedi dan rekan, menyampaikan selaku kuasa hukum dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa berdasarkan peristiwa hukum yang terjadi antara Dewi Muria Agung atau yang dikenal sebagai profesional Dewi Persik dengan klien kami bernama Yeni Haidir, sarjana ekonomi magister manajemen atau yang dikenal Tessa Mariska selaku korban. Sekali lagi saya tekankan ya, ini selaku korban. Klien saya selaku korban. Saya ulang lagi, Tessa Mariska sebagai korban di sini dengan adanya dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh saudari Dewi Persik. Dengan ini secara tegas, ya, saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. Berlandaskan hukum. Kami sampaikan bahwa surat somasi terbuka ini merupakan somasi pertama kepada Dewi Persik untuk dapat ada itikat baik. Saya ulang sekali lagi, itikat baik ya, saudari Dewi Persik. Yang kedua, bahwa secara tegas kami minta kepada Dewi Persik untuk melakukan klarifikasi permintaan maaf secara lisan maupun tertulis melalui media massa dan media sosial untuk mengakui kesalahan dari tindakan yang telah dilakukan Dewi Persik dan juga atas perkataan dan atau tuduhan-tuduhan yang selama ini ditunjukkan kepada klien saya. Dan hal yang ketiga adalah bahwa kami selaku kuasa hukum memberikan waktu 3 kali 24 jam. Sekali saya tekankan ya, 3 kali 24 jam. Ya. Untuk bisa melakukan hal-hal sebagai berikut. Apabila tidak diindahkan
atau tidak ditanggapi melebihi tempo waktu yang telah kami berikan, tentunya kami akan melakukan sikap. Kami akan mengambil sikap yang tegas kepada Dewi Persik. Ya, sebelumnya DP dalam pernyataannya di media sosial memang dengan terang benderang menyebutkan akan mencari tahu seorang anggota Persit berusia kurang lebih 50-60 tahun yang kerap mengomentari hal apapun yang bukan menjadi ranah pribadinya. Hal ini yang memicu kemarahan besar Tessa Mariska yang merasa DP seolah menantang keberaniannya untuk mengusut tuntas perlakuan yang biasa dilakukan pedangdut kelahiran Jember, Jawa Timur itu. Apalagi yang cukup menjadi salah satu kekecewaannya yang mendalam, DP berani-beraninya membawa-bawa organisasi yang sudah berdiri selama hampir serupa dengan kemerdekaan Republik Indonesia tersebut. Merasa tertantang, Tessa pun meminta klarifikasi DP. Apakah pernyataan tersebut benar hanya ditujukan untuk dirinya sendiri ataupun malah membawa-bawa ibu-ibu Persit lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan dunia, ataupun yang sudah menjadi pensiunan. Karena DP dengan tegas menyebutkan orang yang dibawa-bawanya sudah berusia tua atau nenek-nenek. Lantas pasal apa yang akan dikenakan Tessa Mariska jika DP terbukti menyalahi aturan dan membuli dirinya akibat pernyataan yang keluar dari mulutnya tersebut? Gak masalah, orang mau 1000 perempuan pun bilang mantannya ini mantannya itu gak masalah. Ngapain kita membahas tahun BlackBerry? Gak penting, ya logikanya orang tuh ya sudah, misalkan dia sudah punya suami, tapi dia kan orang itu udah punya suami misalkan, orang tersebut tiba-tiba ngomongin mantannya. Kalau kok suaminya ini gitu loh, kok suaminya nggak apa-apa, katanya suaminya pejabat atau apa, aku cari tahu ya, nanti aku akan tegur suaminya. Aku nggak pantas gitu loh sebenarnya ya, gitu, nggak pantas. Jadi kalau buat aku, orang tuh kan dihargai ya karena mulutnya. Kalau misalkan apalagi udah tua kan, udah nenek-nenek, ya kita bilang udah nenek-nenek lah ya, umurnya udah tua, udah 50 lebih agak 60 kan. Nungganginnya lagi viral tuh maksudnya siapa? Oh itu, iya biasa kan kayak begitu. Kan selalu ada di komentarin. Tapi katanya sih suaminya pejabat ya, kalau tentara kalau nggak salah. Makanya nanti aku mau cari tahu nih tentaranya siapa. Masa sih suaminya ibu Persit, ibarat apa? Persit ya kalau tentara ya. Komentari setiap urusan orang kan pasti akan ditegur sama atasannya kalau memang ada ibu Persit yang mengomentari urusan orang gitu. Kan malu suaminya kan, kita akan cari tahu nanti siapa. Karena ini tidak hanya menyinggung terkait klien kita, tetapi ini membawa-bawa organisasi yang sudah berdiri 2 tahun kan gitu, 1 tahun kurang 2 hari pasca kemerdekaan kan gitu. Jadi harus tahu ini Ibu Dewi Persik ini, Persit ini berdiri 15 Agustus 1946. Ini ikatan istri prajurit ini, jangan main-main. Jadi poin yang saya ambil di sini adalah aku akan cari tahu dan nanti aku akan tegur suaminya. Akan tegur suaminya ya. Diduga Ibu Persik tersebut melakukan ketidakpantasan yang mempermalukan suaminya. Ketidakpantasan yang mempermalukan suaminya. Kita akan cari tahu nanti siapa suaminya. Jadi dia sudah tahu bahwa Ibu Persit suaminya TNI, dia akan tegur suaminya. Nah, setahu saya kalau selama ini yang negur suami kita, berarti suami kita ada berbuat salah. Biasanya atasan suami kita yang akan menegur. Nah, mungkin saya tidak tahu. Mungkin Ibu Dewi mungkin Ibu Persit juga. Yang atasan suaminya adalah atasan suami saya, mungkin. Sehingga berani mengatakan akan cari tahu suaminya dan akan saya tegur suaminya. Setahu saya di lingkungan kami Persit, jika saya melakukan ketidakpantasan itu bisa saya mungkin mempermalukan lembaga,
saya mungkin melakukan tindakan apapun asusila di depan kamera wartawan yang tidak pantas. Tidak pantas itu banyak kata-kata tidak pantas ya. Tidak pantas itu banyak asumsinya, apapun bisa tidak pantas. Tidak pantas mempermalukan suaminya. Berarti ini tidak pantas dan suami saya malu banget. Dan ini mungkin kalau bukan ditujukan ke saya, pasti ditujukan ke Ibu Persit. Kami di sini minta penjelasan, Ibu Persit mana yang melakukan ketidakpantasan itu sehingga Ibu Dewi mau mencari tahu suaminya dan mau menegur suami dari Ibu Persit tersebut. Di sini kami minta kejelasan. Karena anggota Persib banyak. Apalagi dia bilang ada yang 50 sampai 60. Berarti kalau 60 tahun berarti itu juga ibu pensiunan. Biasanya kalau 60 tahun suaminya sudah pensiun. Kalau istrinya 60 tahun. Berarti yang pensiun juga dibawa juga ke sini. Karena asumsinya adalah Ibu Persit. Kalau bukan ditujukan ke saya, akan lebih global. Suami-suami akan bertanya, apakah benar istri saya yang mempermalukan? Dan setahu saya kalau di lingkungan kami, jika kami membuat kesalahan, bukan suami kami yang ditegur. Ibu dari komandan kami yang memanggil kami. Ngobrol ke kami, negur ke kami, bukan langsung ke suami kami. Ya, ini mungkin melebihi daripada istri komandan saya. Mau bertanya, kalau ini bukan saya, berarti banyak Ibu Persit. Tapi karena di sini saya terusik, karena di sini adalah ini tanggapan Dewi Persit terkait Nenek Yubrik alias Tessa Mariska, judul dari YouTube. Dan dari komen-komen ke YouTube mengarah ke saya. Kalau mengarah ke saya, alhamdulillah, berarti cuma saya aja. Betul. Tapi kalau tidak mengarah ke saya, mohon dijelaskan. Ibu Persit banyak sekali. Saya sini sedih sebenarnya, Pak. Betul. Jika itu mengarah ke saya, kenapa membawa-bawa organisasi Persib? Kasihan teman-teman saya, tegur saya, omong ke saya, nggak usah bawa lembaga-lembaga Persib. Biar ibu tahu, istri-istri daripada TNI, ibu-ibu Persib itu sangat menghargai, sangat takut untuk berbuat salah. Apalagi saya tidak pernah membawa kalau tidak mengarah ke saya. Jika mengarah ke saya berhadapan cuma sama saya. Kalau nggak mengarah ke saya berhadapan banyak. Ini aja sih kita minta klarifikasi. Kalau ibu tidak suka sama saya, jangan bawa-bawa Persibnya. Sementara itu, Tessa Mariska menyebutkan, diduga awal mula permasalahan yang membuat mantan istri Angga Wijaya tersebut meradang adalah karena ia sempat berkomentar terkait kekasih DP saat itu. Sempat diminta datang ke acara yang dipandu DP di salah satu stasiun televisi yang mempekerjakannya, menurut Tessa ia tak banyak berkomentar terkait sosok Ruli. Namun hal ini malah diduga membuat DP meradang dan diduga sempat merundungnya melalui pesan singkat yang ditujukannya untuk salah satu rekan yang juga merupakan rekan dari Tessa Mariska. Asal mulanya dia WA-an sama teman saya, yang dimana saya ada di sebelah teman saya itu yang megang telepon. Dia WA, teman saya bilang, kamu diam-diam mbak, ini ada WA dari dia. Oke. Dia jelek-jelekin saya ya. Oh dasar nenek-nenek merasa kecantikan. Emang bener mas saya begini-begini. Saya baca, saya di samping. Dan teman saya ini mengikuti instruksi saya. Apa pertanyaan saya? Ditulis, dia balas, dia hina-hina saya. Oke, nggak apa-apa. Menurut saya sih nggak apa-apa. Lebih lanjut, Tessa pun mengaku pasca dirundung oleh DP diduga sempat mencoba mengambil hatinya dengan mengundangnya ke podcast melalui rekannya tersebut. Tapi hal ini tak membuat Tessa Mariska bergeming. Ia malah meminta rekannya tersebut untuk menyampaikan bahwa tidak ada keinginannya untuk terlibat dalam podcast DP, apalagi DP sudah diduga merundungnya di dalam pesan singkat. Lantas seperti apa harapan Tessa Mariska terkait somasinya untuk DP?
Benarkah akan ada tindak lanjut dari somasi tersebut jika DP tak menanggapi somasinya yang diberikan waktu selama 3 kali 24 jam? Setelah itu, setelah keluar YouTube ini, sekitar jam 1:30, tapi saya nggak mau nunjukin ini untuk kepolisian ya. Sekitar setengah jam kemudian, dia WA teman saya itu, yang saya melihat dia jelek-jelekin saya, dia WA teman saya dan dia bilang, besok podcast yuk ke tempat saya, ajak sekalian Tessa Mariska, ada dia seru tuh. Nah karena saya sudah melihat ini dia gituin saya, terus saya mau diajak ke podcast. Saya pikir buat apa saya diajak ke podcastnya? Biar seru, biar naik podcastnya, saya nggak mau. Tapi saya jawab, sampaikan kepada dia, ada di sini, semua ada bukti, nanti saya serahkan ke polisi. Kalau ini berkelanjutan ya, katakan ke dia, saya tidak pernah menjelek-jelekan dia. Suara saya masih ada. Saya tidak pernah menjelek-jelekan dia. Memberikan harapan untuk nama Dewi Persik tetap bersih dengan cara apa? Meminta maaf di depan publik. Betul, tentunya gini, kita mau melaporkan atau ada hal lain yang ingin kami lakukan ke depan, prinsipnya saya dan tim lawyer beserta dengan tentunya klien saya akan mendiskusikan terkait dengan hal ini. DP sebelumnya juga telah dilaporkan rekannya penyanyi Indah Sari pasca somasinya yang diberikan kepada DP juga tak diindahkan. Lantas, akankah hal yang sama berlanjut kepada Tessa Mariska? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Ya, masih melanjutkan pernyataan mengejutkan yang keluar dari wanita yang sudah 3 kali gagal membina biduk rumah tangganya tersebut. Seperti diketahui, bukan kali ini saja DP berurusan dengan hukum. Sebelumnya juga telah dilaporkan rekannya penyanyi Indah Sari pasca 2 somasi yang diberikannya kepada DP tidak diindahkan. Jadi inti pokok permasalahan saya sudah sampaikan terdahulu bahwa sebenarnya saya tidak berharap bahwa ini bermuara ke ranah hukum. Tapi karena tahap demi tahap kita lalui tidak ada perkembangan yang signifikan, yang baik untuk menuju suatu perbaikan kedua belah pihak. Akhirnya muncul somasi saya yang pertama juga tidak direspon. Muncul somasi saya yang kedua tidak direspon. Saya sebagai kuasa hukum membela hak-hak daripada klien saya. Makanya pada hari ini kami laporkan secara resmi kepada Baris Polri untuk mendapatkan keadilan, ya, mendapatkan keadilan tentang pokok permasalahan yang dihadapi, yang dirasakan, yang diderita oleh klien saya yaitu Indah Sari. Ya mendukung moral boleh lah, akan mensupport boleh lah. Untuk saat sekarang kan belum diperlukan meminta keterangan daripada Tessa. Tapi sebagai sohibnya wajar dong mendukung apapun pokok permasalahan mereka lah yang tahu. Dukungan kan sudah semua dukungan, ada Tessa di sini, ada ibunya mendukung semua. Kan mendukung semua nih, karena dia merasa senasib penanggungan, dia dukung ada di sini. Ibunya juga untuk menguatkan Indah Sari, dia datang ke sini sama saudaranya semua. Permasalahan dengan Indah Sari sebenarnya bermula dari Indah Sari yang mengungkapkan dugaan bermain apinya Ruli, kekasih DP, saat itu dengan seorang wanita di Pulau Dewata, Bali. Tak berselang lama sejak kejadian tersebut, DP seolah bersikap jauh berbeda dari sebelum-sebelumnya, di mana ia seolah mempertanyakan kembali informasi terkait dugaan perselingkuhan tersebut. Terlebih lagi menurutnya tidak ada foto ataupun video yang jelas yang seolah bisa membenarkan adanya perselingkuhan tersebut. Menanggapi apa yang dikeluhkan DP, Indah Sari dalam laporannya mengaku telah menyiapkan sejumlah bukti yang diharapkannya dapat membuat permasalahan ini terang benderang. Lantas bagaimana sikap DP dengan 1 laporan dan 1 somasi terbuka tersebut?
Benarkah DP akan meminta maaf sekaligus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada kedua rekannya tersebut? Tanpa bukti jatuhnya fitnah, sama aja kayak Dewi Persik. Katanya pernah menggugurkan kandungan, ada buktinya nggak? Kalau nggak ada buktinya ya berarti itu hoax. Kalian tuh jangan kemakan begituan. Dewi Persik itu loh, gue ngeliat Dewi Persik tuh sama si ini, ada buktinya nggak? Gue ketemu sama DP di klub. DP begini sama cowok, bla 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 bla. Ada buktinya. Ini gue ada videonya nih lagi kipokan misalkan. Nah itu baru bener. Oh gue ngeliat DP di klub gini-gini, ada buktinya nggak? Nggak ada sih. Cuman dari samping doang. Nah itu nggak benar. Jadi tadi sudah berjalan pemeriksaan segala macam, segala bukti-bukti sudah kita sampaikan, segala pokok permasalahan sudah kita sampaikan. Maka diterimalah laporan kita. Nah, untuk perkembangan selanjutnya kita serahkan tentu kepada penyidik untuk menganalisis, untuk menentukan, untuk menerapkan pasal berapa yang dikenakan kepada pokok permasalahan ini. Sudah sampaikan ada bukti WA, chat, ada voice-nya, ada foto juga. Nanti akan ditindaklanjuti oleh tim penyidik ataupun tim analisis daripada Mabes Polri. Sudah kita serahkan semuanya, ya. Sudah kita serahkan semuanya, yang menentukan orang sana semua. Pasti nantinya, pasti dong. Nanti apabila nanti ada yang berkaitan dengan pokok permasalahan ini akan diminta keterangannya. Kan nggak mungkin berdiri sendiri kan. Tentu ada bukti, ada saksi dan lain sebagainya untuk menguatkan pokok materi perkara tersebut. Gue nggak ngerti kalau mereka mau somasi gue atas dasar apa? Kenapa sih kalau nama Dewi Persik tuh dikit-dikit disomasi? Gue juga nggak ngerti. Masalahnya tuh apa? Mau Ruli itu, maaf nih, sama perempuan kayak gimana kek? Mau kayak apa kek pada waktu kemarin? Misalkan nih, apa iya kita mau marah-marah? Mami sebut si gemoy terus, Menina betul. Lah terus dia ngamuk-ngamuk somasi gue, masalah apa? Kalau gue menjaga jarak dan gue nggak mau tiap hari orang tersebut itu pingin ngintil, ikut sayang, ikut ada. Nah itu aku boleh dong. Gue kan nggak kepengen orang dikit-dikit ngikut gue mulu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.